Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi. Menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Kembali lagi di siang hari ini dari Walau Green Teluk Dalam. RRI Nia Selatan menghadirkan dialog interaktif untuk Anda. Dan di siang hari ini topik yang akan kami angkat adalah anak cerdas menuju generasi emas. Dan pendengar dimanapun Anda berada tentunya baru saja kita memperingati yang namanya Hari Anak Nasional, itu tepatnya setiap tanggal 23 Juli. Dan tahun ini peringatan Hari Anak Nasional mengangkat tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Nah, tema ini tentunya diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk peduli terhadap anak-anak yang masih kekurangan perhatian, baik dari segi fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga terhindar dari kekerasan orang dewasa. Nah, bagaimana dengan kondisi anak-anak di Nia Selatan? Apakah anak-anak di Nia Selatan sudah mendapatkan hak-haknya agar bisa tumbuh ke depan menjadi anak-anak cerdas dan menjadi generasi emas di Kabupaten Nia Selatan? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita di siang hari ini. Dan langsung saja kita sapa di sebelah kiri saya mulai dari sebelah kiri saya. Ini ada Bunda PAUD Kabupaten Nia Selatan, ada Nyonya Justina Hilarius Duha. Selamat siang Ibu, mungkin bisa disapa dulu pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan. Baik, selamat siang semua para pemirsa yang mendengarkan. Oke, baik. Dan di sebelah Ibu Bunda PAUD ada Ketua Forum Anak Nia Selatan atau Fansel, ada Ilen Sartika Madala Duha. Selamat siang Ilen. Selamat siang Bisa pendengar dan juga pemirsa RRI Nia Selatan. Oke, dan yang tidak kalah lagi narasumber kita, yang terakhir ada Kadis P2 KBP 3A Kabupaten Nia Selatan, Ibu Swasti Elizabeth Duha, Escape Nurse MKM. Selamat siang Ibu, disapa juga ya, pendengar. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan. Ya ahobu. Ya ahobu. Nah pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan, seperti biasa juga
Tidak hanya melalui FM 93,1 MHz, acara ini juga dapat Anda saksikan secara live visual di akun Facebook dan YouTube RRI Nias Selatan. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar, silahkan di kolom komentar Facebook atau juga YouTube RRI Nias Selatan selama ini acara ini berlangsung sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, kita langsung saja bertanya dulu atau berdiskusi bersama dengan narasumber kita di siang hari ini tentang anak cerdas menuju generasi emas. Saya awali dari Kadis P2 KBP 3A. Nah, Ibu Swasti, ini tema tahun ini adalah anak terlindungi Indonesia maju. Nah, ini apa yang menjadi maksud dan tujuan dari tema peringatan Hari Anak tahun ini, Bu? Ya, baik, terima kasih. Terkait tema perayaan Hari Anak Nasional tahun 2023 ini dengan tema anak terlindungi Indonesia maju, ya, dengan sendirinya kita dari Nias Selatan kita juga berharap dengan anak-anak Nias Selatan terlindungi, maka Nias Selatan juga maju. Jadi kita mulai dulu dari kabupaten-kabupaten yang ada, ya, khusus untuk Kabupaten Nias Selatan untuk bisa lebih maju. Tentunya ini mendukung supaya secara general Indonesia maju. Dari pemenuhan perlindungan anak, di sini perlu saya jelaskan bahwasanya anak-anak ini butuh perlindungan terhadap hak-haknya, butuh perlindungan terhadap hak hidup tentunya, ya, hak pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, artinya dia jauh dari hal-hal yang membuat kekerasan terhadap anak. Kalau untuk hak untuk kehidupan, anak-anak ini berhak untuk mendapatkan pencatatan secara sipil, ya, itu adalah juga salah satu hak anak, ya, seperti halnya mendapatkan identitas. Dan kalau pendidikan, ya, tentu ini juga yang terlibat bukan hanya OPD atau pemerintah. Yang terlibat dalam hal ini adalah seluruh lini sektor, lini program. Bahkan dunia usaha juga harus peduli akan hal ini. Ya, jadi pendidikan anak itu juga adalah satu hak anak. Maka di perayaan Hari Anak Nasional ini dengan mengusung tema anak terlindungi, di sini memang kita diajak semua pengambil keputusan untuk lebih berfokus pada hak-hak anak. Dan untuk melindungi anak juga bukan hanya sekedar memberikan support, tetapi juga kita harus bisa memberikan pola asuh yang baik kepada anak-anak sehingga anak-anak ini boleh tumbuh cerdas dan bahkan bebas dari stunting. Ya, ini adalah salah satu juga program pemerintah pusat. Maka dalam hal ini orang tua, pendidik, dan pendamping anak dimanapun berada dibutuhkan pengetahuan yang baik dan pendampingan yang baik kepada anak-anak kita, terutama dalam pola asuh dan pola hidup sehat sehari-hari, sehingga kepenuhan gizi dan kesehatan anak-anak boleh tercapai. Karena apabila masih ada angka stunting di Nias Selatan, kemungkinan anak-anak kita akan pertumbuhannya akan lambat dan tidak maju. Nah, bila anak-anak sehat, ini adalah salah satu pendukung kemajuan untuk Kabupaten Nias Selatan. Maka mungkin inilah salah satu fondasi untuk kita bisa mengusung tema ini bahwa anak terlindungi Indonesia maju. Demikian, Kak. Iya, jadi cukup luas sebenarnya ya cakupan untuk makna dari peringatan Hari Anak Nasional 2023 ini ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Nah, ini yang kita mau tanya dengan orang yang akhir-akhir ini sangat sering ya bertemu dengan anak-anak ya. Mungkin dari penjelasan yang disampaikan oleh Kadis P2 KBP 3A tadi, ini Bunda PAUD Nyonya Justina Repiduha. Bagaimana tanggapannya dengan tema peringatan Hari Anak Nasional 2023 ini, Bu? Baik, saya rasa dengan tema anak terlindungi Indonesia maju itu cukup baik lah, karena di Nias Selatan ini memang anak-anak tersebut kan harus terlindungi. Jangan lagi kejadian-kejadian yang sudah lalu-lalu itu terjadi lagi di Nias Selatan. Seperti ya yang sudah-sudah ya. Jadi
biarpun bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pemangku jabatan di lembaga pemerintahan, otomatis harus saling mendukung anak-anak tersebut dan melindungi secara hukum, ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Sua, bahwa mereka harus mempunyai identitas, ya, itu harus memang. Jadi untuk itu saya mengapresiasi sekali kepada pemerintah, ya, khususnya kepada Dinas KPPA tentang tema yang diusung untuk Hari Anak Nasional yang ke-39 ini, ya. Jadi saya rasa kita harus sama-sama lah saling mendukung, ya, karena anak-anak ini sebagai aset berharga untuk daerah Nias Selatan. Untuk melindungi mereka, kita sama-sama melindungi mereka dengan baik supaya mereka kelak dapat menjadi mungkin kita kan nggak tahu, ya, mungkin mereka bisa menjadi pemimpin, ya, di kemudian hari. Jadi sama-sama kita memberikan apa yang harus mereka dapatkan, seperti pendidikan terutama. Tapi pendidikan itu kan mulainya juga pertama dari orang tua di rumah, ya, pada saat mereka masih kecil-kecil, pasti kan belum sekolah, mereka umur berapa, 3 tahun, ya, mulai masuk PAUD. Nah, itu dari PAUD itu juga mulai dididik dengan perilaku, ya, terus dengan bermain yang memang benar-benar main anak-anak gitu. Seperti mungkin, ya, bermain petak umpet. Nah, itu kan memberikan kesenangan buat anak-anak. Jadi otomatis mereka juga merasakan bahagia pada saat masih anak-anak. Dan itu juga nanti menjadi cerita di kemudian hari pada saat mereka sudah mulai kelas 6, mulai SMP. Nah, saya rasa itu saja, ya. Jadi menarik ya mungkin kalau untuk masalah dunia anak-anak, ya, Bu. Iyalah. Oke, nanti pasti. kita akan bahas lagi. Nah, satu lagi belum afdol kalau misalnya kita belum tanya pendapat di anaknya langsung, ya, yang merasakan. Ini tadi sudah disampaikan Ibu Kadis, kemudian juga sudah disampaikan oleh Bunda Paut. Nah, untuk Ilen sendiri, tanggapannya tentang tema Hari Anak Nasional kali ini. Oke, kalau tanggapan saya sih, saya sangat mengapresiasi untuk tema yang sebenarnya sudah 3 tahun berturut-turut terus diusung oleh nasional. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, tema Hari Anak Nasional selalu dipakai Anak Terlindungi Indonesia Maju. Itu bukan tanpa alasan pemerintahan pusat memberikan tema tersebut. Ada sebuah alasan yang dimana untuk membuat anak itu menjadi generasi emas diperlukan dukungan-dukungan dari berbagai aspek. Contohnya baru-baru ini saya mengetahui ada aplikasi LC-Mil, ya, dari BKKBN yang siap menikah dan hamil. Nah, menurut saya itu sebuah kemajuan yang cukup signifikan dan bagus, di mana ada banyak pengantin-pengantin yang menikah padahal jiwa dan mental mereka sendiri belum siap. Nah, itu sangat berpengaruh, sangat signifikan berpengaruh dengan si anak. Nah, yang kedua, Anak Terlindungi Indonesia Maju itu juga bisa dengan dari aspek ekonomi kedua orang tua. Akhir-akhir ini kita pasti mendengar berita kalau kekerasan terhadap anak itu terjadi karena permasalahan ekonomi. Nah, pemerintah di sini harus bekerja keras bagaimana memperberdayakan aspek ekonomi hingga merata ke seluruh sektor. Dan yang terakhir, tanggapan dari saya, bahwa setiap orang tua yang sudah mendapatkan sertifikat siap menikah dan hamil itu harus sudah teredukasi. Bagaimana dengan parentingnya nanti jika dia mempunyai anak, bagaimana dengan dia mengetahui hak-hak anak. Nah, untuk informasi, hak-hak dasar anak itu ada 4. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Demikian. Oke, baik. Terima kasih untuk Ilen. Nah, sebenarnya ini pendengar dan pemirsa, memang kalau kita cerita tentang hak-hak anak atau juga untuk topik kita siang hari ini sebenarnya memang perlu beberapa sesi, ya, tidak cukup untuk sesi satu ini, tapi kita tidak tahu nanti ke depannya, kita fokus dulu ke hari ini. Nah, tadi sudah ada pendapat dari Ilen, dan kembali lagi kami ingatkan untuk Anda, jangan lupa untuk menyampaikan komentar atau juga saran atau pendapat Anda di kolom komentar Facebook atau juga YouTube
YouTube RRI Nia Selatan selama acara ini berlangsung, karena tentunya apa yang menjadi komentar masukan Anda sangat berharga bagi kami. Nah, saya kembali ke Ibu Kadis ini. Tentunya dalam memeriahkan Hari Anak ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Nah, mungkin apa saja kegiatan yang dilaksanakan, Bu? Ya, baik. Untuk memeriahkan Hari Anak Nasional di Kabupaten Nia Selatan, memang kita awal dulu saya mau jelaskan ya, kita terbatas secara anggaran. Tetapi karena ini beralas dari rasa peduli kepada anak. Dan kita di Dinas P2 KBP 3A waktu lalu kita menghimpun dari Nia Selatan, juga dari beberapa pengusaha dan beberapa OPD terkait. Dinas Pendidikan, Dukcapil, dan Dinas P2 KBP 3A dan beberapa dinas lainnya, kita rapat. Ini bagaimana? Ini memperingati Hari Anak Nasional adalah salah satu untuk menghargai hak-hak anak. Ayo kita laksanakan. Maka muncullah ide-ide untuk menyelenggarakan ini, walaupun sebenarnya kan tanggal 23 ya, Juli ya. Makanya kita baru bisa laksanakan tanggal 29 ini ya, oleh karena kita mau menghimpun dulu, kita mau menyatukan persepsi sehingga terlaksanalah kegiatan-kegiatan yang mungkin menggembirakan anak-anak. Artinya ini adalah hari spesial untuk anak-anak. Dan beberapa kegiatan kemarin yang juga diikuti oleh Bunda PAUD, Fansel, dan beberapa OPD, juga sekolah-sekolah kita libatkan, PAUD, SD, SMP, SLTA, ya. Kemarin telah terlaksana lomba bakiak, lomba puzzle, itu tingkat PAUD, ya. Dan di sore hari kita melaksanakan lomba tari kreativitas, ya. Dan juga lomba puisi dan lomba pidato. Mungkin itu saja yang bisa. Jadi masih berlangsung kegiatannya? Iya, dan lombanya sudah selesai. Oh, lombanya sudah selesai. Dan hari ini adalah hari puncak perayaan Hari Anak Nasional Kabupaten Nia Selatan yang ke-39 di tahun 2023 ini. Dilaksanakan nanti di mana, Bu? Dan apa rangkaian kegiatannya kira-kira? Iya, untuk pelaksanaan hari puncaknya hari ini nanti kita laksanakan di Wallow Green, ya mungkin boleh diajak anak-anak dan keluarga ya untuk memeriahkan acara ini. Semuanya akan tampil nanti, pemenang-pemenang lomba yang kemarin kita sudah berkompetisi di tempat ini juga, dan akan tampil memeriahkan Hari Anak Nasional, dan mungkin akan diselingi oleh mungkin menyampaikan beberapa sambutan nantinya dan dukungan kepada hak anak ini, dan juga nanti akan diumumkan pemenang-pemenang lomba. Mungkin untuk menyenangkan anak-anak ya ada beberapa nanti yang akan diberikan snack-snack yang, tapi snack yang sehat ya. Kan kalau biasanya kalau snack-snack anak yang dibagi itu ciki-ciki atau apa, permen. Tidak, kita mau coba bagikan mungkin snack yang agak bergizi. Orang tuanya nggak dapat ya, Bu? Orang tuanya mungkin mohon maaf hanya ya, bukan hari aja. orang tua, tapi ini Hari Anak Nasional. Ya begitu. Oke, baik. Kembali Bunda PAUD ini, Bu, tadi kan sudah cerita juga bahwa seperti apa sebenarnya dunia anak ini. Nah, tentunya sesuai dengan topik kita juga di siang hari ini, anak cerdas menuju generasi emas. Kira-kira apa yang harus kita lakukan agar bagaimana menjadikan anak-anak kita, khususnya yang ada di Kabupaten Nia Selatan, untuk bisa menjadi cerdas dan menjadi generasi emas di masa akan datang? Baik, Ibu. Tentunya kita kan harus memberikan dasar yang kuat, atau fondasi kali ya, lebih tepatnya fondasi yang kuat untuk anak-anak kita. Fondasi yang kuat itu seperti apa? Ya mungkin pembelajaran yang lebih apa ya, lebih menjurus untuk anak itu, lebih menghargai orang lain, lebih bisa berbagi rasa, jadi saling mendukung dan memberikan anak ini bisa mendapatkan kemampuan yang holistik. Jadi bukan hanya yang kognitif ya, melainkan juga kemampuan kematangan emosi. Karena anak-anak itu kalau sedikit aja disenggol kawannya kadang-kala langsung mau
dihajar lawannya. Jadi ya paling tidak kita mengajarkan bahwa jangan kita membalas, tapi udah kita bermain aja yang baik, yang enak gitu loh, sama-sama kita main kejar-kejaran apa, kan seperti itu lebih nyaman untuk anak-anak, atau main bola. Nah, terus kemampuan dasar literasinya pun dan numerasinya pun juga kita perlu bangun untuk mereka ya, supaya mereka bisa mengikuti perkembangan pertumbuhan mereka. Kita juga sebagai orang tua bisa mengikuti perkembangan mereka sampai di mana mereka bisa bersosialisasi dengan kawan-kawan mereka, sampai di mana mereka bisa berbagi sesama kawan-kawan, entah itu mungkin pas di sekolah, kamu bawa makanan nggak? Ya udah kita bagi ya, kan begitu kan lebih enak ya. Jadi di situ kita mengajarkan mereka untuk lebih kasih terhadap sesamanya, tidak saling membuli, karena biasanya ini anak-anak kecil ini, aduh pinter sekali membulinya. Jadi kita yang lihat juga kadang-kala di Facebook itu, bagaimana ini orang tuanya mengajarkan kasih atau tidak. Nah, seperti itulah saya rasa. Mungkin termasuk juga dengan program yang terus Anda galakkan sekarang ya. Iya. Termasuk juga termasuk mendukungnya. semuanya. Jadi harus diajarkan anak-anak itu juga lebih rendah hati, ya, lebih menyayangi sesamanya. Ya, itu mungkin termasuk di dalam pendidikan agamanya kali ya. Pasti kan sudah diajarkan mereka. Baik. Oke. Nah, mungkin juga tanggapan Ibu Swasti. Selain tadi mungkin ini gizinya nih yang harus diperhatikan untuk bisa menciptakan anak-anak cerdas menuju generasi emas. Ya, mungkin menambahkan Bunda Paut juga ya. Sudah secara keseluruhan tadi yang disampaikan Bunda Paut bahwasanya dari pendidikan, dari keluarga, dan tentunya itu kembali pada karakter, pembangunan karakter anak yang beragama, pembangunan karakter anak yang tadi Bunda Paut katakan ya bisa penuh kasih ya. Tentunya itu ajaran dan dasarnya itu dari keluarga, dan tidak kalah penting Ibu dalam hal ini dalam penggunaan gadget. Saat ini sangat marak sekali anak-anak sedang dekat-dekatnya dengan dunia internet yang terlalu cepat aksesnya untuk mendapatkan informasi-informasi. Maka dalam hal ini selain orang tua, pemerintah, dan mungkin tokoh-tokoh agama, bahkan tokoh masyarakat, tokoh adat pun, ya itu semua harus terlibat dalam hal ini untuk memberikan informasi bahwasanya tentu kita memberikan batasan-batasan kepada anak-anak kita dalam penggunaan gadget atau Android yang memang sekarang malahan anak-anak itu melawan Bu kalau sudah asik dengan gadgetnya. Ya, bahkan karakternya bisa berubah 180 derajat apabila dia itu sudah 10 menit. Maka pola-pola mendidik anak itu yang penting ya, dan pola-pola mengarahkan anak. Tadi Bunda Paut mengatakan ya anaknya itu tentu tidak jauh-jauh terlibat orang tuanya. Nah, kalau tadi ya seperti Facebook ya, media sosial sekarang memberikan informasi-informasi yang sangat cepat kepada siapapun. Ketika kita sudah membuka itu langsung informasinya dapat ya. Nah, sekarang bagaimana karakter yang kuat itu ya? Karena di mana generasi kita Nia Selatan ini kita berharap adalah generasi yang maju, yang berkarakter baik ya. Kalau kecerdasan, mungkin kecerdasan intelektualnya bolehlah didapatkan di dunia pendidikan sekolah. Nah, tapi kecerdasan emosional dan kecerdasan secara karakteristik itu didapat dari mana?
Tentu dari saja keluarga. dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Jadi mari kita beramai-ramai, kita bergandengan tangan nih sekarang nih ya untuk mulai sejak dini ya, mungkin kalau Bunda PAUD dari dasar ya PAUD ya Bunda ya, kemudian dari Fansel ya dengan teman-teman sesama anak bisa mempengaruhi, artinya kita jangan terlalu cepat mengikuti pengaruh-pengaruh yang negatif ya. Boleh kita mengikuti informasi di gadget karena kita juga perlu memajukan informasi kita, namun kita bisa mungkin lebih menyaring. Kita mampu menyaring. Sekarang orang tua bagaimana cara orang tua, pola asuh orang tua untuk bisa anaknya menyaring, karena kalau orang tua kadang terbatas untuk menyaring apa yang ditonton oleh anak-anak, apa yang dilihat oleh anak-anak. Tetapi mari kita ajarkan anak-anak tentunya mulai dari pendidikan agama dan pendidikan karakter. Mungkin Nah, tanggapan dari Fansel sendiri nih yang selaku anak nih, itu juga bagaimana sih caranya menciptakan anak-anak cerdas menjadi generasi emas, tapi dari sisi anak-anak bagaimana nih? Ilan. Oke, kalau dari anak sendiri nih, kalau yang pertama sih pasti nutrisi ya. Itu tentang penurunan angka stunting. Saya sangat mengapresiasi program pemerintah khususnya Kabupaten Nia Selatan yang sedang marak-maraknya pergi ke desa-desa, ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi dan melakukan berbagai kegiatan untuk penurunan angka stunting. Nah, selain dari nutrisi sendiri, pemenuhan nutrisi, anak juga memerlukan yang namanya pola asuh. Pola asuh yang baik itu akan selalu dibawa si anak kemanapun dia akan pergi. Bagaimana didikan dari rumah, begitu pula dia akan menggambarkannya di luar. Yang ketiga itu pendidikannya, pendidikan formal. Ketika si anak menjalani pendidikan formal, pasti ada bedanya dengan yang tidak menjalani pendidikan formal. Nah, di sini saya mengharapkan dari pemerintahan daerah, dari pemerintahan pusat bahwa untuk pendidikan tersebut sebaiknya mari kita lebih intensif, lebih peduli agar pendidikan tersebut dapat lebih merata. Nah, dan yang terakhir nih, kadang kami sebagai anak ini bermasalah atau ada kendala nih untuk pembiayaan, untuk masalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan di era sekarang ini bukan hal yang murah. Pastinya kami membutuhkan yang namanya bantuan beasiswa. Nah, tetapi ada beberapa permasalahan di mana bantuan beasiswa itu terkadang hanya dikhususkan untuk yang tidak mampu. Nah, tetapi saya sebagai anak, untuk beasiswa sendiri jangan kita memilah dari sisi ekonomi. Bagaimana jika kita memilah dari sisi prestasi? Karena terkadang ada anak yang mendapat beasiswa tetapi dia tidak peduli. Nah, terkadang mari kita mengibat dengan teman-teman yang memang dia sudah berprestasi, tetapi tidak dilirik sama sekali. Itu permintaan dari kami sebagai anak. Terima kasih. Oke, jadi kira-kira apa yang menjadi peran Fansel untuk bisa ya dapat mewujudkan harapan-harapan itu? Apa yang menjadi peran Fansel sendiri? Oke, peran kami memang tidak langsung signifikan akan terjadi perubahan, tetapi dari program Fansel sendiri kami mengadakan beberapa program, seperti beberapa kali kami melakukan workshop dan sosialisasi tentang kewirausahaan. Di situ kami mengajarkan kepada teman-teman kami sesama anak bahwa untuk maju tersebut, untuk menghasilkan uang untuk hidup itu enggak harus menjadi pegawai pemerintahan, tetapi kita juga harus membangun jiwa entrepreneur, jiwa usaha. Dan yang kedua, kami beberapa kali melakukan sosialisasi di panti asuhan, di mana sosialisasi kami bertema perlindungan dan cinta. Terkadang orang dewasa berlindung di kata cinta, padahal kita tidak anak-anak yang awam tidak bisa membedakan yang mana cinta, yang mana pelecehan. Terkadang kita sebagai orang dewasa dengan mudahnya ingin membodoh-bodohi si anak. Ya, tetapi dengan program yang kami adakan di Fansel, kami terus dengan gencar melakukan sosialisasi agar si anak paham apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa hak-haknya yang harus memang terpenuhi. Nah, dan yang terakhir untuk program kami sendiri yang akan kami jalankan di bulan Agustus ini ialah dialog interaktif remaja. Nah, rencana kami akan pergi ke sekolah-sekolah, ke forum anak desa untuk melakukan dialog interaktif remaja, di mana di sesi tersebut kami akan melakukan sesi Q&A, tanya jawab.
Nah, beberapa kali saya dengar bahwa di desa tersebut kadang mereka menutup-nutupi atau menormalisir sebuah hal yang salah atau melanggar hak-hak anak. Nah, tujuan kami melakukan dialog interaktif tersebut agar remaja-remaja yang berada di desa ataupun di sekolah-sekolah yang memang belum mendapatkan sosialisasi tentang hal tersebut bisa mengetahui bahwa oh ternyata hal itu salah ya, berarti saya harus melaporkannya. Nah, terkadang anak-anak tidak tahu harus melaporkannya kemana nih. Nah, teman-teman pemirsa semua dan pendengar, jika teman-teman mengalami hal-hal yang memang melanggar hak-hak teman-teman semua sebagai anak, teman-teman bisa melaporkan ke kami, Forum Anak Nia Selatan, atau ke Kadis yang terkait P2KB P3A, ataupun kepada Kanit PPA Polres Nia Selatan. Terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya kalau sudah cerita tentang anak ini seru ya. Tapi kita mau jeda dulu pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan. Kita akan lanjut lagi dialog kita Anak Cerdas Menuju Generasi Emas. Tentunya setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan RRI Nia Selatan. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam. Untuk para listeners, viewers, readers, dan player, kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, Siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Teknologi penyiaran radio. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Yahoo, RRI kini hadir di tengah-tengah kita dan boleh ditonton di mana saja, kapan saja melalui aplikasi RRI Playgo. Ada beberapa semua program-program yang ada di sana, termasuk daripada program itu Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 5 dan semua ada di sini. Dan RRI Playgo memiliki fitur-fitur lengkap dan menarik. Saya Bupati Nia Selatan, Dr. Hilaris Duha SH MH, mengajak seluruh SKPD dan ASN dan seluruh lapisan masyarakat, para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dimanapun berada, masyarakat seluruh Nia Selatan. Ayo download RRI Playgo. Yahoo. Untuk lebih mengetahui mengenai program apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nia Selatan dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, RRI Nia Selatan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nia Selatan hadir dalam program Bupati Menyapa. Karena menguasai informasi itu adalah bagian daripada percepatan pembangunan yang harus itu.
ya, supaya memperbaiki data ini tidak mudah. Ya. Anda dapat mengikuti program Bupati Menyapa setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nia Selatan yang juga disiarkan secara live visual melalui akun Facebook dan YouTube channel RRI Nia Selatan. Bupati Menyapa, mari bersama-sama membangun Tanah Niharaya. Ya, masih bersama dengan RRI Nia Selatan dalam dialog interaktif Anak Cerdas Menuju Generasi Emas. Tadi terakhir sudah disampaikan dari Ketua Pansel, ada Ilen yang menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan ya, atau juga bagaimana caranya untuk menciptakan anak-anak cerdas menuju generasi emas. Nah, kita mau tahu juga nih, nggak afdol kalau misalnya kita tidak tanya tanggapan dari Bunda Paut yang juga memang sudah sering mengalami ya, atau juga sudah sering berhadapan dengan apa yang disampaikan oleh Ilen tadi. Mungkin tanggapannya, Bu. Baik, terima kasih waktu yang diberikan sama saya. Jadi tanggapan saya sebetulnya pernah waktu itu ada kita berkumpul mulai dari polisi, kepala desa, terus sampai PAUD dan pemerintahan juga ada kok ya. Dan sudah ada solusinya karena sudah dikasih juga perkumpulan para anak-anak remaja ini. Jadi kalau misalnya ada terjadi sesuatu, misalnya pelecehan seksual atau pemerkosaan, diharapkan si korban ini bisa mengadu pada, mungkin bisa tetangga, apa mungkin bisa sama sesama LSM itu, ya, langsung bisa melaporkan ke kepolisian. Bahkan waktu itu polisinya pun sudah bersedia, ya. Tapi ternyata begitu aparat keamanan itu turun ke TKP bersama juga dengan LSM-nya, ada yang ikut, keluarga menolak dikarenakan dengan alasan terutama orang tuanya malu karena di Nias ini menjunjung tinggi apa masalah rahasia, seperti bagi mereka ini memalukan, tapi sebetulnya rahasia seperti ini kan bukan hanya di sini terjadi, di mana-mana pun terjadi, dan mereka di luar sana lebih banyak memberikan pengaduan langsung, bahkan sampai pemeriksaan DNA-nya spermanya apa segala itu, visumnya itu mereka lakukan. Tapi di sini herannya kenapa ada perasaan malu, ada perasaan nanti saya diolok-olok, nanti dibilang saya ya begitulah murahan apa bagaimana. Padahal yang sebetulnya itu kan bukan kesalahan mereka. Nah, itu pertama. Juga dengan masalah kekerasan di dalam rumah tangga. Itu pun sudah pernah disampaikan pada saat itu, agak lari sedikit ya ini ceritanya. Jadi udah disampaikan bahwa kalau misalnya seorang istri dihajar habis-habisan sama suaminya atau sama anaknya yang laki-laki, ya, secepat mungkin tetangga ini kiri kanan itu kalau mendengar teriakan datang aja ke rumah tersebut. Lantas panggillah aparat itu, kepala desa kah, apa misalnya ada polsek ya yang terdekat, berikan pengaduan tersebut dan biar mereka turun. Tapi begitu juga terhambat juga, dibilang katanya sudahlah, udah kami bisa kok berdamai, ini kan urusan rumah tangga kami katanya gitu. Jadi biar kami yang menyelesaikan semuanya. Ya pada saat itu aja baik. Berikutnya berulang lagi. Tapi kalau pada dasarnya memang kalau dari kecil itu si anak ini, si orang tua ini sudah melihat kekerasan di dalam rumah tangga orang tuanya, otomatis itu efek turun juga ke anak. Biarpun bagaimana itu turun, ya. Jadi sebetulnya kita sebagai orang tua juga harus berhati-hati di hadapan anak-anak. Jangan pernah kita membuang kata kasar, ya. Mungkin suami kita atau kita buang kata kasar untuk tetangga apa untuk siapa ya. Kan kata kasar itu banyak ya. Entah itu maaf aja misalnya
dibuang kata-kata untuk memaki, ya? memaki lah pokoknya, binatang lah apa segala. Karena ini di belakang kita ini banyak anak kecil. Jadi jangan kita memberi contoh yang terlalu vulgar. Ya. Itu kayaknya otomatis ini mindsetnya langsung jalan dia, anak kecil ini. Dia hafal semuanya. Karena mereka lagi tahap belajar ya, Bu. Iya, lagi tahap belajar. Jadi itu pertama-tama memang dari keluarga. Dari keluarga, ya. Bukan dari sekeliling kita, bukan. Keluarga sendiri lah, ya. Nah, tadi juga sudah disinggung soal penggunaan media sosial. Ini juga menarik juga ini, Bu. Nah, ini bagaimana kita saat ini, khususnya untuk anak-anak, agar bisa membentengi dari pengaruh-pengaruh negatif, terutama melalui media sosial. Kalau masalah itu, ya saya lihat contoh di rumah saya aja ya. Anak-anak saya, karena ada yang masih kecil juga, jadi kakak-kakaknya lah yang selalu memantau. Saya juga kadang-kala kalau saya balik ke Jakarta, saya pantau apa sih yang dilihat Seda, saya tanya. Enggak, ini kok aku lagi ngobrol sama kawanku, nah terus saya lihat, oh iya betul. Jadi memang orang tua, pokoknya orang yang di dalam rumah harus rajin memantau semuanya kegiatan anak-anak di bawah umur tersebut. Jangan kita melepas begitu aja. Seperti HP itu kan kita kasih waktu aja, cukup ya 10 menit atau enggak ya, kalau karena dia udah mulai di tingkat udah mau lulus masuk SMP, ya saya bilang cukup 1 jam. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu besok nggak dikasih lagi. Tapi ya anak saya semua nurut. Jadi nggak ada yang ini, nggak ada yang lebih dari itu. Nanti mereka serahin sendiri. Kayak anak saya yang paling kecil serahin sendiri. Ini mah katanya udah selesai. Oh udah puas, udah. Nah, udah. Nah, tapi dia dengan perjanjian. Tapi mah bawa aku ya, kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Anak-anak Aku mau gitu. main prosotan. Oh ya, bawalah ke mall. Ya kalau di sana karena ada hiburannya. Kalau di sini ya kita bawa jalan-jalan aja. Mungkin memang sebetulnya Nia Selatan ini harus ada taman bermain untuk anak-anak. Ya, kalau di Jakarta dibilang taman ramah anak. Di situ ada prosotan, ada ayunan, pokoknya khusus untuk anak. Tapi jangan yang udah tua-tua yang naik. Aduh, kalau di sini dikasih mainan begitu yang naik yang tua-tua, yang udah Karena SMA yang tuanya pula. juga suram masa kecilnya, Bu. Jadi coba lihat yang di lapangan Oro-Rusa, rusak semuanya, yang naik, yang anak SMA lah, yang orang tuanya lah, yang di sini aja rusak juga. Iya betul. Saya Di bilang sini ada. ini kita tegur malah dia bilang enggak, Bu, hanya duduk-duduk sebentar. Jangan ya, ini untuk anak-anak bukan untuk orang tua. Orang tua duduk di sana ada kursinya. Jadi emang mindset untuk selalu berani menegur, kalau di sini ya, kalau saya lihat harus berani menegur dan memberikan arahan pada orang tua, pada anak-anak SMA bahwa ini bukan untuk di atas 15 tahun ke atas, tapi untuk anak di bawah itu. Ya paling tidak umur 12 tahun ke atas itu udah jangan naik-naik begitu lagi. Itu. Oke, mungkin ada tambahan ya dari Bu Kadis, karena juga tadi sudah menyinggung soal pembatasan penggunaan gadget, tapi itu kan dari sisi anak-anak. Tadi disinggung orang tuanya nih. Nah, sekarang ini gimana ini, Bu? Ya, anak adalah harta yang paling berharga ya, melebihi emas dan perak. Ya, jadi nabaliheda ya di bahasa daerahnya katanya ono harato sebua, ya. Kalau nggak salah ini mitra kita WiFi ini suka kasih di mobilnya ya. iya. Jadi kalau lewat di jalan kelihatan tuh di mobilnya ono harato sebua. Ya, itu memang benar, anak adalah harta yang sangat besar, berharga. Kalau tadi Bunda Paut menyampaikan ya permainan anak ya kita harus kasih haknya anak supaya mereka bergembira, lebih menyenangkan, sehingga mereka memiliki karakter yang fun, karakter yang kuat, yang artinya mereka yakin pada dirinya sendiri bahwa mereka bisa melalui tantangan-tantangan zaman yang ada, tantangan-tantangan kehidupan yang ada. Maka
di sini memang kita sebagai orang tua adalah menjadi pendamping, menjadi pelindung bagi anak-anak sehingga mereka memiliki masa depan yang gilang gemilang. Ya, tentunya dalam hal juga mindset orang tua, tentu kita juga jangan egois. Ya, terkadang orang tua egois bisa main gadget juga sampai berjam-jam. Ya, nah, Jadi harus kasih contoh juga ya. dicontoh juga pada anak-anak. Nah, kalau kita kasih waktu sama anak, kamu 5 menit saja ya. Ya, iya Ma. Ya, kadang mereka patuh, kadang juga ada juga yang nggak patuh, Mbak Nover. Ya, kadang kita udah minta-minta HP-nya, malah nggak dikasih. Ya, terakhir kita maksa. Ya, karena memang kita harus konsisten dengan komitmen kita. Jadi dalam hal ini mari kita juga menjadi orang tua yang teladan kepada anak-anak, memberikan pola asuh yang baik pada anak-anak dan tentunya mengarahkan anak-anak ini ke depan menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, memiliki ketuhanan, ya. Dan tentunya dalam hal ini firman Tuhan pun berkata, ya, jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepada Tuhan. Ya, kalau saya dulu di sekolah minggu punya satu judul yang saya sangat sukai, judul cerita sekolah minggu yang sangat saya sukai, hanya satu, yaitu Yesus cinta anak-anak. Ya, karena saya Kristen, ya, anak-anak ini butuh cinta. Nah, kalau Fansel tadi mengatakan cinta yang seperti apa diajarkan kepada anak-anak? Apakah cinta yang yang mengarah ke negatif atau cinta yang positif? Nah, mari kita orang tua kita pilah cinta yang seperti apa kita ajarkan kepada anak-anak. Ya, artinya cinta yang memberikan perlindungan dan memberikan hak kepada anak itu untuk bertumbuh dan berkembang secara baik, baik dalam perlindungan pendidikannya, perlindungan gizinya, dan perlindungan pendidikannya, masa depannya ke depan. Maka baiklah kita sebagai orang tua, kita jangan egois, mari kita memikirkan masa depan anak-anak seperti apa. Tentunya kita juga membangun diri kita sebagai orang tua yang sehat, baik secara mental, psikologi dan fisik, psikis, sehingga kita bisa menuntun anak-anak kita ke arah juga yang bermoral baik. Demikian Mbak Nover. Nah karena waktu kita sangat terbatas, kita sudah tiba di penghujung dialog kita di siang hari ini. Kita ingin tahu seperti apa yang menjadi pesan, harapan dari masing-masing narasumber kepada semua pihak yang terkait tentang peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023 ini. Mungkin saya mulai dulu dari Ibu Swasti, silahkan Bu. Baik, singkat saja, tentu pesan saya di sini adalah anak harus dijaga dan dilindungi supaya menjadi seorang pribadi yang baik, bermoral baik, dan menjadi generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan. Demikian. Oke, baik. Ilen, silahkan. Kalau dari saya, tadi kata Ibu anak harus dijaga. Nah kalau dari saya, anak harus pintar menjaga diri dari dunia luar, dari hal-hal yang memang tidak baik untuk anak. Kemudian harapan saya kepada orang tua, kepada sekolah, kepada dinas terkait, untuk terus gencar membangun negeri ini untuk menjadi generasi emas penerus bangsa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Len. Dan terakhir Bunda Paut, silahkan. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, kita sebagai orang tua harus lebih bijaksana di dalam menjaga anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, ya, supaya dan mengarahkan mereka untuk lebih terarah pada iman berdasarkan Pancasila, ya, karena Pancasila itu mencakup seluruhnya, menghargai orang lain dengan berbeda-beda bangsa, ya, terus juga ya paling tidak mereka harus lebih hormat kepada yang lebih tua, ya,
Jadi mulut itu tidak berbicara sembarangan, ya. Harus lebih dan bermainlah dengan baik, dengan apa ya? dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan antara laki-laki dan perempuan. Ya, terutama itu karena di Nias ini lebih dilihat seperti itu yang saya perhatikan. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih. Ya aho. Ya aho. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber di siang hari ini dan tentunya pendengar apa yang sudah disampaikan. Intinya kembali lagi bahwa semuanya kita punya peran masing-masing, terutama dari keluarga dulu ya. Bagaimana untuk bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang cerdas menuju generasi ya Mas. Terima kasih untuk Ibu Swasti, untuk Elen dan juga Bunda Paut, Ibu Justina Repi. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dialog interaktif di siang hari ini RRI Nias Selatan, dan dari Walogreen Teluk Dalam mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Noverlis Hulu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di dialog berikutnya. Selamat siang, Yahobo. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam. Untuk para listeners, viewers, readers, dan player, kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly.